Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Ainul Muliansah, yang kedua Husna Misbahul Qori, dan rekan saya yang ketiga itu Putri Nursyifa. Kami dari kelompok 4 di sini akan membahas tentang ukuran letak data. Adapun pembahasan kami ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian ukuran letak data, yang kedua jenis ukuran letak data, kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal dan kelompok, dan yang ketiga membahas penyelesaian soal pada lampiran 4. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ukuran letak data. Ukuran letak data merupakan ukuran yang melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada, yang termasuk ukuran lokasi. Antara lain adalah kuartil, desil, dan persentil. Dapat disimpulkan bahwa ukuran nilai letak adalah beberapa nilai yang letaknya sedemikian rupa sehingga dalam suatu rangkaian data atau distribusi frekuensi menjadi beberapa bagian yang sama. Ukuran-ukuran lainnya seperti yang sudah disebutkan di atas, yaitu kuartil memiliki simbol huruf Q, desil D, dan persentil dengan huruf P. Dalam menentukan ketiganya, yang harus diingat adalah mengurutkan distribusi data dari yang terkecil sampai terbesar. Selanjutnya akan dijelaskan dari rekan saya Putri Nursyifa. Baik, yang kedua jenis ukuran letak data, kuartil, desil, dan persentil. Untuk data tunggal dan kelompok. 1. Kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai tertentu yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama, yaitu masing-masing 25%. Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat dikatakan bahwa kuartil pertama atau Q1 atau kuartil bawah ialah nilai dalam distribusi yang membatasi 25% frekuensi di bagian bawah distribusi. Kuartil kedua atau Q2 atau kuartil tengah ialah nilai dalam distribusi yang membatasi 50% frekuensi di bagian atas dan 50% di bagian bawahnya atau tengah-tengah. Kuartil ketiga atau Q3 atau kuartil atas ialah nilai dalam distribusi yang membatasi 75% frekuensi di bagian bawah. Rumus mencari letak kuartil adalah sebagai berikut. Keterangan N sama dengan banyaknya data. 2. Desil. Desil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besarnya, yaitu masing-masing 10%. Desil merupakan nilai membagi data menjadi 10 bagian sama besar, sedangkan titik-titik pembagiannya ialah nilai-nilai desil sebanyak 9 buah nilai yang disimbolkan dengan D1, D2, D3 sampai dengan D9. Rumus mencari letak desil adalah sebagai berikut. 3. Persentil. Persentil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besarnya, yaitu masing-masing sebesar 1%. Persentil sering dilambangkan dengan P. Jenis persentil ada 9 yaitu P1, P2, P3, P99. Rumus mencari letak persentil adalah sebagai berikut. Keterangan N sama dengan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang berikutnya, yaitu membahas penyelesaian soal pada lampiran 4. Di sini ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, menggunakan data yang sudah disediakan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai kuartil yang ada pada data berikut menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan data tersebut diketahui sebagai berikut. Kuartil 1 sama dengan 1 dalam kurung 19 ditambah 1 tutup kurung dibagi 4 sama dengan 5. Nilai 19 didapat dari jumlah data yang ada. Di sini dilihat jumlah datanya adalah 19, karena itu nilai N-nya adalah 19.
K2 sama dengan 2 dalam kurung 19 ditambah 1 tutup kurung dibagi 4 sama dengan 10. Untuk K3 sama dengan 3 dibuka kurung 19 ditambah 1 tutup kurung dibagi 4 sama dengan 15. Jadi dapat dilihat bahwa nilai kuartil 1 terletak pada tabel nomor 5, kuartil 2 terletak pada data nomor 10, dan kuartil 3 berada pada data nomor 15. Pertanyaan nomor 1. Apabila Bapepam ingin mengetahui 10 perusahaan yang harga sahamnya terendah, harga saham berapa yang masuk kelompok itu? Nomor 2. Jika Bapepam ingin memberi penghargaan pada 15% perusahaan dengan nilai tertinggi, maka perusahaan dengan harga saham berapa yang masuk kategori itu? 3. Apabila bank ingin memberikan kredit kepada 50% perusahaan yang harga sahamnya berkisar antara 25-75%, maka perusahaan yang mana? Setelah kita mengetahui nilai kuartilnya, kita dapat menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah sebagai berikut. 1. Harga saham pada tabel tersebut yang masuk ke dalam kelompok 10% dengan harga saham terendah adalah harga saham 285 pada nomor 2 sebelum kuartil 1. Nomor 2. Harga saham pada tabel tersebut yang termasuk ke dalam kelompok 15% dengan nilai tertinggi adalah harga saham 340 pada data nomor 3 sebelum kuartil 1. Untuk nomor 3, 25% sama dengan kuartil 1 yang nilainya 400, dan 75% sama dengan kuartil 3 yang nilainya 575. Maka yang akan diberi kredit oleh bank adalah perusahaan antara nomor 5 sampai 15 dengan kisaran harga saham antara 400 sampai 575. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.